Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelku. Kali ini aku akan berbagi pengalaman membeli motor secara cash tempo. Bagaimana nonton video ini sampai habis? Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kita lanjut. Sebelumnya saya di sini mau berbagi pengalaman, bukan bermaksud pamer atau ria. Saya di sini berbagi pengalaman karena saya sudah merasakan sendiri ya bagaimana mencari duit itu memang sulit sekali bagi yang kayak kita ibu rumah tangga. Mencari sampingan itu harus benar-benar dipikir-pikir lagi lah ya. Harus membuka usahanya itu usaha apa, punya duit sedikit ditabung. Di sini ya, saya itu mau berbagi pengalaman. Saya membeli motor itu secara cash tempo. Saya membeli motor itu Yamaha NMAX. Sekitar harganya, karena barang ini NMAX yang saya beli ini NMAX yang keluaran kedua kalau tidak salah, yang hanya pokoknya keluaran yang pertama itulah, tapi yang edisinya edisi yang kedua atau apa gitu ya, yang ramping itu, yang belum otomatis ya. Harganya itu sekitar, yang kalau sekarang itu harganya sekitar, kalau waktu saya beli itu sekitar 31 atau 30-an. Jadi gimana caranya saya punya duit ini jangan sampai masuk ke dealer terus menerus gitu ya. Jangan sampai mereka untung, saya yang rugi. Jadi saya pikir-pikir, apakah ada beli motor secara cash tapi pakai tempo. Saya tanya-tanya dulu di dealer Honda, tidak ada. Honda sekitar sini saya sudah banyak ke dealer tuh tidak ada Honda itu cash tempo. Yang ada itu Yamaha itu pun hanya sebagian yang mengadakan promo-promo cash tempo seperti ini. Yang ada tuh biasanya di pusat, kemudian yang tempat-tempat tertentu lah. Saya di sini domisilinya di Pontianak, Kalimantan Barat. KTP saya itu KTP kabupaten lain, bukan di daerah situ. Saya KTP-nya Bengkayang, saya rumahnya di Kuburaya. Rumah saya memang asli rumah saya itu memang saya beli rumah itu di Kuburaya. Saya belinya di Pontianak. Jadi apakah bisa saya beli secara cash tempo? Gini guys, saya di sini punya uang itu, saya menabung dulu. Sebelum saya punya motor, saya itu harus nabung. Memang saya rencananya memang mau beli cash, tapi kan kalau beli cash itu lama prosesnya. Nabung sekitar 2 tahun. Saya sudah butuh sekali karena pekerjaan saya ini beli barang ke pasar, sudah gitu ngantar lagi di JNT, di ekspedisi gitu ya. Saya punya DP ini 12 juta, tapi saya pengen beli motor itu cash. Bagaimana caranya? Saya pergi ke Yamaha, saya tanya-tanya, ternyata mereka menawarkan berbagai dua macam ya, kredit atau cash tempo. Saya pilih cash tempo. Suami saya gajinya ini sekitar memang di tangan itu ya, kalau misal per bulan ya, per bulan itu gajinya itu sekitar 4 juta, lebih kali 50.000, 4 juta 50. Saya juga punya sampingan ya, sikit-sikit ya, 1 bulan ya adalah gitu ya, kalau jualan di Shopee
Kalau lagi ramai ya ramai, kalau lagi sepi ya sepi. Saya beranikan diri bawa duit 12 juta ke dealer. Ternyata diterima. Tapi sebelum diterima harus kita nanya dulu. Saya punya duit 12 juta, apakah bisa cash tempo? Ternyata bisa, tapi harus melewati proses. Saya ditanya dulu KTP saya mana, KTP Bengkayang saya, bukan KTP Pontianak. Kemudian mereka mau survei dulu pekerjaan suami dan pekerjaan saya. Awalnya pakai KTP itu tanya dulu pekerjaan suami saya PNS kan, PNS, tapi namanya sudah di blacklist ternyata. Aduh, saya bingung jadinya. Kemudian saya jadi cash tempo saya ini pakai KTP saya ini ibu rumah tangga, saya tidak punya usaha yang real, memang tidak punya usaha real sama sekali, itu tidak ada. Jadi hanya online, tapi saya punya barangnya online tuh di rumah, barang-barang yang ready itu. Saya jualan di Shopee dan Tokopedia. Ternyata mereka masih berpikir dulu kali ya. Berpikir dulu. 2 hari saya disurvei itu, survei di kantor suami dan survei di rumah. Dilihat penghasilan saya berapa, penghasilan suami saya berapa. Mereka kuat karena suami saya PNS kan, gajinya masih utuh walaupun namanya di blacklist. Itu jadi yang dibutuhkan hanya KTP, KK, itu saja, dan pekerjaan. Karena nama saya masih bersih, jadi pakai nama saya pakai usaha saya yaitu Shopee dan Tokopedia. Saya dilihat penghasilan saya kan di Shopee kan terlihat tuh berapa per bulan. Penghasilan saya itu mungkin kalau bersih waktu saya beli itu sekitar 2 juta lah, 1 jutaan saya bersihnya. Makanya mereka mau menerima cash tempo saya. Jadi kalau lebih baik kalian ya cash tempo daripada kredit. Kalau cash tempo itu kita bayar kredit harga motor tersebut, bukan pakai bunga gitu guys. Jadi walaupun cicilannya selama 9 bulan saya saya berusaha ya setiap bulan itu tepat waktu. Jadi misalnya tanggal 23 atau tanggal 18 misalnya ya tanggal 18 saya harus bayar, sebelum tanggal 18 saya sudah lunasin. Nah, saya memang kayak gitu. Tidak ada saya lewat-lewat ya. Lewat tanggalnya tuh nggak ada. Saya tepat waktu terus. Jadi saya DP-nya 12 juta, kemudian cashback-nya dari 12 juta itu saya dikasih cashback 1 juta, jadi 13 juta. Kemudian cicilannya, jadi cicilan selama 1 bulan itu, selama 9 bulan, per bulannya itu 2.230.000. Saya bayarnya di Alfamart, kalau enggak Alfamart Indomaret, gampang banget pokoknya. Kalau cash tempo kalian nggak rugi. Hanya biaya admin awal-awal itu pengurusan surat dan pengurusan survei-survei dari pihak-pihak yang kayak FIF, BAF, kayak Adira gitu. Admin kayak gitu saja guys. Jadi hanya 1 juta lebih saya adminnya. Jadi saya nyicil selama 9 bulan itu harga motor. Gampang banget ya. Kalau bisa kalian cash tempo aja. Saya bukan bermaksud pamer ya, tapi saya memotivasi aja, karena cari duit itu susah sekali. Karena lebih baik kalian sulit-sulit dalam 9 bulan itu daripada selama 3 tahun kalian sulit. Hitungannya dapat 2 motor gitu.
Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, jadi hitung-hitungannya cuma selisih biaya admin aja 1 juta lebih itu. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tambahkan di kolom komentar, saya akan balas secepatnya. Jadi kalau misalkan Kak kok bisa KTP luar daerah bisa beli di daerah perkotaan? Bisa, ternyata bisa ya. Kak, kenapa pakai apa namanya? Pakai usaha online, jaminannya apakah bisa? Ternyata saya bisa. Saya jualan di Shopee, saya jualan di Tokopedia, pakai jaminan itu juga bisa saya cash tempo. Padahal nama suami saya sudah di blacklist ya. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tambahkan ke kolom komentar. Saya akan jawab secepatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.